sebenarnya kita nggak perlu inferior ya Pak jadi seseorang atau sebuah bangsa ya. Tadi Pak Anton eh, awalnya minder sebelum masuk IPB. Ternyata Iya, ternyata Pak Anton bisa membuktikan bahwa bisa loh bersaing sama orang-orang yang ada di Jakarta dan iya, sekitarnya. Tadi juga ketika di forum Menteri Pertanian ya seluruh dunia, ternyata iya, Indonesia tuh sejajar loh Pak sama apa namanya negara-negara lain yang besar-besar gitu. Artinya kita nggak perlu inferior ya Pak ya. betul. Jadi inilah mental yang harus dikikis. Saya sering emosi kalau sudah membicarakan hal ini ya, Hmm. karena kita ini masih punya sebagian ya, tidak semua ya. Mental yang disebut dengan mental inlander. Jadi Hmm. mental inlander itu dulu waktu kita masih dijajah Belanda, ada kelompok yang disebut inlander itu golongan paling bawah, Hmm. buruh apa pokoknya yang paling miskin lah itu inlander itu. Hmm. Hmm. Dan orang-orang yang inlandernya sendiri pun juga jadi punya mental inlander, yaitu apa? Hmm. Rendah diri, kemudian melihat orang Belanda tuh wah hebat banget gitu. Hmm. Terus pokoknya lihat orang asing tuh hebat. Gitu. Nah, Hmm. ternyata sekarang pun masih gitu. Ini yang Hmm. sering membuat saya Ya. emosi. Masih banyak yang seperti itu. Jadi selalu apa-apa yang di luar itu dianggap hebat, Hmm. bagus. Gitu. Makan di McD gengsi, wah kagak. Minum di Starbucks tuh merasa gagah gitu. Hmm. Ini kan mental inlander. Sampai saya bilang kalau soal restoran, tahu nggak saya bilang, kalau saya ini kan tinggal lama di Inggris, saya tahu Hmm. betul namanya orang kalau makan di McD, kemudian KFC, itu mah rakyat biasa, Hmm. golongan tengah bawah. Saya bilang kalau mau Hmm. bergengsi di restoran. Di sini Ya. kenapa menjadi kebanggaan? Saya bilang kalian ya Hmm. aneh. Terus apa-apa yang dari luar tuh dianggapnya selalu hebat, padahal enggak. Sampai di bidang pertanian misalnya, eh, yang pokoknya buah-buah yang bagus-bagus, yang besar-besar Bangkok. Jadi Bangkoknya juga nggak Hmm. ada. Ayo saya bilang, Ya. saya berapa kali saya ke Thailand, ke Bangkok. Ya sama aja dengan di sini, ada yang bagus, ada yang tidak. Saya Hmm. kasih fotonya tuh, buah-buahan yang disediakan di hotel. Ini kayak gini nih. Hmm. Nggak bagus, nggak bagus-bagus amat, jelek malah saya bilang. Ini yang dijual di pinggir-pinggir jalan, ya sama juga dengan kita. Hmm. Kenapa kita kok selalu merasa rendah diri? Oh Indonesia Hmm. kalah katanya pertanian dari Thailand. Thailand hebat. Iya saya tahu, saya bilang memang hebat Thailand. Tapi kan Hmm. tidak semua komoditi Thailand hebat. Beras aja kalau dari sisi produktivitas Indonesia lebih tinggi. Cuma di sana Hmm. karena dia luas sawah per penduduknya lebih tinggi daripada Indonesia, penduduknya cuma Hmm. seperempat ya. Kemudian juga dia bisa menyerap dari beras-beras di sekitarnya, maka dia Hmm. ekspor bisa lebih banyak gitu kan. Hmm. Tapi coba saya lihat, ayo jago mana? Sawit, kakao, Hmm. dan kopi, teh, Ya. rempah-rempah, minyak asiri. Hmm. Saya bilang inferior, saya bilang Thailand dibandingkan dengan Indonesia. Jadi jangan selalu merasa bahwa yang lain lebih hebat dari kita. Kita juga punya kehebatan itu sendiri. Tapi kita Betul. juga punya kelemahannya itu biasa aja lah. Balance aja ya, jangan juga seperti begitu. Iya. Tapi memang Bah. yang saya salut itu bangsa Vietnam. Saya pernah ke Hmm. Vietnam. Saya salut sekali mereka itu PD-nya tuh tinggi sekali. Makanya Hmm. mereka cepat majunya. Ya, Hmm. kita beberapa hal sudah kesalip itu kalau itu memang ya harus kita akui. Lada yang tadinya kita rajanya sudah disalip sama Vietnam. Hmm. Kopi yang dulunya kita nomor 2 sekarang jadi nomor 4 disalip lagi sama Hmm. Vietnam. Kalau Vietnam memang dalam beberapa, tapi kembali lagi tidak semua juga kan. Betul. Indonesia tetap rajanya sawit. Ya. Ya Ya. itulah ya, ada plus minusnya. Cuma ya betul ya, kita jangan inferior, tapi Ya. juga jangan tinggi hati ya. Biasa-biasa aja lah. Yang Hmm. penting tunjukkan prestasi. Kalau kita menunjukkan prestasi ya pasti orang akan mengakui prestasi kita. Nggak usah juga dengan pencitraan, nggak usah. Ya. Citra itu akan, kalau memang kita baik, itu citra itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, kalau citra kita memang kalau kita buruk, mau dicitrakan kata kayak apapun yang namanya bangkai suatu saat akan tercium Hmm. juga. Ini filosofi. Betul, betul, betul. Bener ya. Apalagi ini Pak ya, kalau nyambung kita sekarang lagi ada krisis energi di mana-mana. Indonesia malah jadi superior ya Pak ya.
ekspor batu bara kemana-mana segala macam. Jadi kita tuh sebenarnya Ya, punya sektornya masing-masing. Kita nggak perlu merasa inferior di segala bidang gitu. Kadang kita betul. malah menganggap general kita tuh inferior di segala bidang, padahal enggak kenyataannya gitu. Sebetulnya sih Indonesia tuh punya banyak sekali kelebihan. Hmm. Kita punya SDA yang Hmm. luar biasa. Tapi juga kita harus hati-hati dengan SDA kita. Dalam hal energi, kita juga harusnya lebih banyak lagi memvariasikan energi kita. Jangan hanya Hmm. bergantung pada minyak bumi atau sawit. Kita punya Hmm. mikrohidro, kita punya geothermal, macam-macam kita punya sebetulnya. Ini semuanya kan harus diolah dengan baik. Gitu. Kita juga punya komoditi banyak sekali yang bisa dikembangkan. Tapi kadang-kadang lucu. Kalian sadar nggak sih? Kita impor gandum, ya. Terus di sini dibuat jadi mie Oke. instan, ya kan? Jadi mie ya. Oke, Hmm. catat itu. Tapi tahu nggak kalau kita tuh ekspor ubi jalar? Nggak Hmm. tahu kan? Nggak sadar kan? Kita tuh ekspor ubi jalar ke Taiwan, Hmm. Jepang, Korea. Di sana jadi kenapa coba? Nah, nggak tahu juga kan? Gitu. Dijadikan mie. Wah, pada sebenarnya bisa ya Pak ya? Lucu kan? Iya, iya, iya. Kita punya, nah inilah kembali lagi ya, sifat inferiornya itu kok Hmm. masih ada gitu kan. Kita tuh Betul. lebih bangga impor gandum, ya ada faktor Hmm. lain ya, masalah kemudahan di antara kalau kita dalam diskusi, kenapa sih kita kok maunya impor, impor, impor? Ya saya bilang, siapa yang menjadi petaninya? Hmm. Kalian mahasiswa pertanian, mau nggak jadi petani? Hmm. Banyak dari mahasiswa itu nggak berani ngacung kalau disuruh siapa kamu nanti kalau udah lulus menjadi petani, masih sedikit sekali yang mau. Hmm. Nah ini sebetulnya akibatnya. Jadi nggak ada yang mau capek-capek gitu kan, nggak ada yang capek-capek bertani menghasilkan komoditi, yang gampang apa? Ya udahlah impor aja. Hmm. Karena kan udah pasti bahannya ada, berkualitas, harganya terjangkau, karena di sananya memang oversupply. Nah sementara di sini kalau kita menanam ubi jalar harus berjuang dari Hmm. mulai budidayanya, menjaga kualitasnya, kemudian diolah menjadi tepung ubi jalar dan seterusnya. Ini sebetulnya kenapa? Karena jiwa entrepreneurship itu masih kurang sekali dan juga entrepreneur kita masih kurang. Jadi itulah ya. Jadi sebetulnya kita ini kaya, hanya saja salah kelola, kemudian salah mental gitu. Itu aja sebetulnya. Nah, kalau itu kita bisa perbaiki, yakinlah kita dengan yang ada aja saya sudah bisa membuktikan bisa sejajar dengan bangsa-bangsa maju kok. Hmm. Apalagi kalau itu bisa lebih lagi gitu usahanya. Apalagi kalau SDM-nya ditingkatkan kualitasnya ya Pak ya. Ya begini, kalau saya filosofinya kita jangan bergantung pada orang lain untuk meningkatkan Hmm. kita. Nah, ini ya kepada adik-adik ini yang baru masih baru ya, Ya. itu harus filosofinya adalah kita sendiri yang harus punya kemauan untuk meningkatkan Hmm. diri. Ya, jadi jangan terlalu bergantung pada orang lain. Saya kebetulan sempat dididik di Inggris untuk ambil Ya. S3, PhD ya. Dan satu hal yang saya belajar saya terapkan betul sistem pendidikan di sana, di mana kita didorong untuk otodidak. S3 nggak ada kuliahnya, langsung dihadapkan dengan riset dan harus banyak belajar sendiri ya. Itu awalnya ya sampai hampir sebelum lulus setelah 3 tahun itu. Saya pernah diskusi dengan salah satu dosen di sana. Ini sistem pendidikan apa sih? Saya bilang, kok kayak begini? Saya bilang. Ketawa aja dia. Kebetulan dia masih kebangsaan India ya. Dia ketawa. Kamu nanti akan merasakan apa manfaatnya sistem pendidikan seperti ini. Mungkin kamu belum sadar. Gitu. Betul. Menjelang akhir-akhir, kemudian apalagi setelah saya kembali dari Inggris, baru saya merasakan, oh begitu rupanya. Inilah kemudian saya tanamkan bagaimana kita itu jangan terlalu bergantung pada orang lain. Gitu. Kuliah, apalagi zaman sekarang ya, yang namanya kuliah itu kan tinggal
bicara pokok dan bicara bagaimana pembentukan attitude, ya, bagaimana bekerja kelompok dan hal-hal yang untuk ilmunya sendiri sebetulnya sudah tidak terlalu bergantung lagi pada dosen. Kenapa? Ilmu sudah begitu terbuka, ya, informasi sudah begitu terbuka, siapa mau aja, siapa yang mau belajar, makanya gampang sekali. Kalau saya dulu, saya pernah cerita, belum lama saya cerita, tahu nggak, saya bilang, saya kalau cari jurnal waktu di Inggris itu, karena belum ada yang online kan, saya harus pergi ke London. Dari waktu itu saya kuliah di Reading, ke London, naik kereta. Dan gitu di London tuh harus masuk ke British Library, itu memang pustakaan besar sekali. Kemudian memang seluruh jurnal dunia ada di situ, tapi hard print kan. Kalaupun kita harus fotokopi, nggak bisa semuanya, dibatasi gitu halamannya. Dan bayangkan dari sekian banyak jurnal harus cari satu persatu. Wah, berapa lama aja, Bang. Jadi membandingkan aja kalau sekarang, saya kalau nggak perlu ke London. Dari Bogor buka komputer, saya dapatkan seluruh jurnal dari seluruh dunia. Sebuah revolusi yang luar biasa. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita mundur, ya, dibandingkan dengan generasi lalu, itu kesalahannya ada pada Anda, bukan pada siapa. Jadi kalau kita mau maju, buku pun banyak yang gratis, jurnal-jurnal sudah banyak yang gratis, terus kalau nggak bisa maju, itu jelas kesalahan sendiri. Kalau kuliah misalnya nggak bisa, nggak ngerti, kan bisa belajar sendiri gitu. Nah inilah mentalitas, ya, mentalitas bahwa kalau kita ingin berkualitas, diri kita lah yang harus meningkatkan diri. Jangan bergantung orang lain. Orang lain bisa memfasilitasi, orang lain bisa membantu, tapi semua itu bergantung pada diri kita sendiri. Luar biasa. Oke Pak, kita geser dikit nih. Sekarang kita mau bahas pemuda, karena yang nonton mungkin teman-teman mahasiswa. Pandangan Pak Anton sendiri terkait pemuda gimana sih Pak? Begini, kan pernah ada satu cerita ya, katanya kalau serahkan pada pemuda, insya Allah negara ini akan maju. Ada satu cerita begitu, ada seorang pemimpin yang mengatakan seperti itu. Jadi begini, saya sering mengatakan generasi saya ini generasi fading away. Jadi ya secara teoritis hidupnya sudah tidak lama lagi, kemudian karya nyatanya juga ya sudah bisa dihitung dengan jari gitu ya. Itu yang disebut dengan generasi fading away. Sementara secara teoritis pemuda masih panjang. Jadi artinya apa? Artinya maju mundurnya negeri ini, makmur tidaknya negeri ini, jauh lebih banyak bergantung pada pemuda sekarang. Apalagi kalau generasi tuanya ini generasi tua korup, generasi tua yang ya banyak jeleknya ya bisa dibayangkan lah. Mereka itu harus digantikan. Digantikan oleh siapa? Ya pemuda yang sekarang. Tetapi pemuda yang seperti apa? Pemuda yang berkualitas. Apa itu yang berkualitas? Dari sisi agama, ya pemuda yang beriman dan bertakwa. Sebetulnya dengan dua kata itu sudah mencukup dunia akhirat itu. Seorang yang beriman dan bertakwa pasti ingin dirinya bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat masyarakat. Bagaimana mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat kalau dia tidak punya skill, kalau dia tidak punya leadership, sifat leadership, tidak punya keunggulan-keunggulan, nggak mungkin. Apalagi nggak punya harta, nggak mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat. Memang mencari harta, yaitu kewajiban. Tetapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, ya kan? Saya tadi baru mendengar anaknya Umar bin Khattab ya, Abdullah ibnu Umar. Itu ternyata dia tuh kaya raya. Baru tahu saya, ternyata beliau tuh saudagar. Jadi di samping dia juga pejabat pemerintah, dia juga saudagar gitu, dan dia kaya raya. Tapi kekayaannya tuh ya dihabiskan untuk orang lain gitu,
fisabilillah. Dan pernah suatu saat beliau punya baju hangat gitu ya, baru beli ini ke rumah. Terus ketika dia keluar ada suatu keperluan, pulang-pulang udah nggak ada. Kan sama istrinya, kemana jaketnya? Saya berikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Masya Allah, luar biasa sampai seperti itu ya. Jadi ya itulah ya, sehingga saya ingin pemuda itu harus menjadi pemuda yang berkualitas, harus menjadi pemuda yang punya cita-cita yang tinggi. Tapi cita-cita tingginya itu untuk kemaslahatan bangsa, negara, agama, bukan hanya sekedar untuk dirinya gitu. Itu ya. Jadi jangan selfish, jangan ingin maju sendiri, enggak. Bahkan sebetulnya untuk dirinya secukupnya saja. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat ya. Untuk dirinya secukupnya aja, tapi bagaimana kita bisa mengubah dunia menjadi lebih baik? Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan? Bagaimana bisa menjadikan Indonesia negara maju, negara yang bisa menjadi pusatnya dunia gitu ya, sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bahkan dalam beberapa hal lebih unggul dari bangsa lain. Harus punya cita-cita besar seperti itu. Dan untuk itu ya tentunya harus rajin belajar, rajin mempelajari ya sejarah orang-orang sukses, mau berguru dengan orang-orang yang alim gitu ya, baik dari sisi agama maupun dari sisi keilmuan khusus gitu. Dan jangan lupa aktif ya. Jangan ketutup buku. Nggak ada tuh contohnya para sahabat yang jadi ketua buku tuh nggak ada. Semuanya aktif ya. Ketua bukunya iya dalam hal misalnya menghafal Al-Quran, menghafal hadis ya, kemudian menguasai ilmu iya, tetapi dia juga aktif menyebarkan ilmunya dan macam-macam, bahkan berperang pun jalan. Nah, Pak Anton ini kan bisa dibilang waktu jadi menteri itu di usia yang relatif muda. Nah, ada kaitannya nggak sih pemuda dan pemimpin? Layak nggak sih seorang pemuda tuh jadi pemimpin, Pak? Apalagi memimpin orang-orang yang usianya bisa jadi jauh di atas kita gitu. Ya, kalau pemudanya berkualitas ya sangat layak. Kan kita bisa lihat sejarah, ya, kembali lagi ya. Makanya pelajari sejarah, pelajari biografi orang-orang sukses ya. Itu banyak loh sahabat yang masih muda-muda. Bahkan ada sahabat yang masih umur 20-an ya, dipercaya memimpin perang. Ada. Bahkan tahu nggak sih Jenderal Sudirman itu umurnya berapa waktu dia jadi jenderal? Umurnya berapa ketika dia meninggal? Masih muda. Ya. Nah, oke lah, sekarang contoh nih ya, contoh yang ada sekarang. Tahu nggak umurnya Ustadz itu yang hafal Al-Quran itu siapa namanya tuh? Sampai nomor-nomor ayatnya segala macam. Adi Hidayat. Ya. Iya. Tahu nggak umurnya berapa dia? 30 sekian? Iya. 40 aja belum sampai. Baru 38. Tapi coba luar biasa. Al-Quran hafal, hadis hafal, kemudian sejarah-sejarah dihafal. Ya, jadi jangan merasa tidak layak gitu kalau tapi semua itu kan berkat apa? Berkat belajar, berkat ketekunan, berkat kemauan dirinya memang ingin menjadi maju ya. Jangan dikira bahwa orang-orang seperti itu tidak happy hidupnya. Happy. Saya merasa ketika saya belajar, ketika saya menyiapkan sesuatu, kemudian saya bisa menyajikannya, happy. Jadi happiness-nya itu bukan dalam arti harus hura-hura gitu, nggak harus begitu. Bahkan sebaiknya tidak gitu kan. Tapi kalau misalnya mencintai alam, menikmati alam, bahagia, ya nggak apa-apa. Itu kan sambil tadabbur. Nah, jadi
Jangan diartikan bahwa pemuda yang rajin bekerja, rajin belajar itu, oh wah dianggapnya wah menyia-nyiakan waktu muda, foya-foya katanya nanti udah tuanya masuk surga, oh boro-boro. Iya, saya suka nemu tuh Pak kata-kata itu Pak. Enak aja masuk surga, enak-enak. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya pernah lihat tuh tulisan itu. Nggak ada. Maksudnya semua itu harus diperoleh dengan kerja keras, tapi tidak berarti tidak bahagia gitu ya. Kebahagiaan itu selalu ada. Ketika kita ini saja berdoa aja itu kan kita merasa bahagia karena yakin Allah akan mengabulkan doa kita, karena yakin kita ini sedang berbicara dengan Allah. Banyaklah yang membuat kita bahagia. Dan jadi saya garis bawahi dikit Pak. Jadi untuk menjadi pemimpin tuh pemuda tuh bisa-bisa aja ya Pak ya, asal punya kapasitas dan kapabilitas ya. Enggak ada terikat apapun. Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi umur itu bukan patokan. Ya, umur bukan patokan. Dan ini dibuktikan juga ya sama Pak Anton ya ketika menjadi menteri. Bisa dibilang itu usia relatif muda loh Pak, 40, ya, 45. Masih lebih muda dari saya. Jadi waktu itu ada 3 orang yang muda ya. Saya yang ketiga itu adalah yang kedua Bu Sri Mulyani. Ada lagi satu Pak Saifullah Yusuf. Ada 3 orang yang masih baru kalau 4 lah. Oke. Terakhir nih Pak, hampir terakhir. Pesan bagi pemimpin pemuda masa depan. Iya. Pesan bagi para pemuda yang suatu saat akan menjadi pemimpin. Ya. Jadi jangan lupa kita dilahirkan, diturunkan di dunia ini untuk menjadi khalifah. Namun untuk menjadi pemimpin. Pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi masyarakat, pemimpin bagi negara, dan seterusnya. Kita akan selalu dituntut untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu kita memang harus bercita-cita menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Saya sering mengatakan pada mahasiswa saya, kalau kamu tidak ingin menjadi pemimpin, berarti kamu harus menjadi orang yang dipimpin. Ya kalau pemimpin kamu benar, kalau pemimpin kamu nggak benar, kamu marah. Gitu kan? Sekarang kamu punya pilihan. Kamu mau menjadi unggul atau diungguli? Kamu menjadi orang yang bermanfaat atau orang yang dimanfaatkan? Jadi selalu kita dapat pilihan begitu. Dan saya semakin sadar sekarang ya, kenapa di Al-Quran itu banyak sekali ya ayat-ayat yang bercerita tentang perang. Perang ini ternyata bukan hanya dalam arti fisik, tapi perang dalam segala hal. Perang melawan kebatilan, perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan, dan itu harus kita perangi terus. Kalau kita nggak jadi pemimpin, lalu apa peran kita? Ya, jadi sekarang ini kan ya banyak yang mengeluhkan misalnya pemimpinnya begini begitu. Ya sekarang saya tanya balik, ya kamu sendiri apa usahamu? Ya, banyak yang menghindari politik, banyak yang menghindari partai politik, kotor. Ya, terus kepemimpinan itu harus melalui partai politik. Kalau kalian menghindari berarti kan orang lain yang masuk ke sana. Dan yang kita lihat ya seperti itulah. Nah, berarti salah siapa? Ya salah kalian sendiri. Gitu. Jadi kepemimpinan itu memang harus kita rebut dengan cara yang baik tentunya. Ya, kita rebut itu dalam arti maksudnya ya kita harus berkualitas, ya kita punya kapabilitas, ya kita memang layak untuk menjadi pemimpin, baik dengan usaha kita ataupun juga dengan kemauan masyarakat kita. Percaya kalau kita baik, kalau kita punya kapabilitas, pastilah akan dibutuhkan dimanapun juga. Makanya pesan terakhir saya, lebih lagi saya menekankan bagaimana kalian belajar ya, untuk menjadi orang yang beriman bertakwa yang berkualitas. Itu kuncinya untuk menjadi pemimpin. Baik, luar biasa Pak. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih juga nih ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat bagi yang menonton, baik itu teman-teman mahasiswa baru maupun alumni muda, dan juga mungkin penonton-penonton umum lainnya di YouTube Himpunan Alumni IPB. Baik, Pak, boleh sedikit closing statement-nya mengenai kepemimpinan dan kepemudaan nih, Pak? Iya. Jadi sekali lagi saya sangat berharap ya kalian yang masih muda ini ya, menggantikan generasi kami ini yang sudah fading away. Tapi tadi ya pesan saya, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, bertakwa, berkualitas, dan punya cita-cita besar ya, untuk mengangkat harkat bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa maju, bahkan kalau bisa menjadi bangsa yang terunggul. Dan itu kita punya potensi, semua potensi ada di kita. Kita kaya sumber daya alam, kita kaya juga sumber daya manusianya, ya. Tinggal kemauan kitanya saja. Dan saya percaya kalian bisa. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton bahwa kita ini sebenarnya masih punya yang namanya mental inlander gitu. Sering merasa inferior atas apa yang sebenarnya kita tidak ketahui gitu. Baik itu ketika kita, contohnya tadi Pak Anton ketika mau masuk IPB, merasa minder, jangan-jangan orang Jakarta lebih pintar atau segala macamnya. Atau perasaan kita ya ketika bertemu orang-orang luar negeri itu masih, kita mah bangsa apa, masih bangsa kecil dan segala macam. Tapi kenyataannya Pak Anton sendiri yang membuktikan bahwa rasa-rasa minder itu nggak penting gitu. Bahwa ternyata Pak Anton bisa bersaing dengan orang-orang sekitar kawasan ibu kota, bisa nilainya A dua-duanya waktu di awal, bisa peringkat 6 katanya nilainya. Dan juga ketika menjadi sosok menteri gitu, menjadi seorang menteri pertanian, bisa sejajar dengan menteri pertanian dari negara besar gitu. Jadi harapannya kita sendiri juga bisa menghilangkan rasa minder, bisa menghilangkan rasa takut, bisa menghilangkan mental inlander, agar kedepannya kita bisa menjadi seseorang yang luar biasa dan juga bisa menjadi seorang pemimpin dan juga kalau bisa menjadi seorang pemuda yang juga memimpin. Oke, mungkin itu dari saya, Ghazali Imam. Selamat menonton. Terima kasih juga sudah menonton sepanjang ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leaders Talk, do a good deed, stand up and lead.